Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati sahabat Kemenak yang ada di rumah dan ataupun dimanapun berada. Senang sore hari ini, tepatnya di hari Ahad, kita berada di akhir bulan Ramadan 1443 Hijriah yang bertepatan 1 Mei 2022 Miladiah. Sore hari ini kembali saya Yazin Alibi dari studio podcast kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi hadir ke ruang dengar Anda untuk menemani saat Anda menanti datangnya berbuka puasa. Dan sahabat Kemenak, saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan sore hari ini kita akan berbincang dengan Bapak Haji Muhammad Ahmad Burhanuddin. Beliau ada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Beliau akan menyapa kita semua terkait bagaimana menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Langsung saja sahabat Kemenak, saya akan menyapa beliau yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bagaimana Yasin? kabarnya nih Pak Haji? Alhamdulillah sehat, semangat Sehat, Pak dan Haji? luar biasa. Luar biasa sambil mengepalkan tangan. Luar biasa berarti masih dalam keadaan sehat walafiat Pak Haji. Betul Pak Yasin. Pak Haji, tanpa terasa hari ini umat Islam sudah berada di penghujung, bahkan di akhir bulan Ramadan. Nah tentu selama 1 bulan penuh kita menemani para sahabat Kemenak yang ada di rumah di sore hari ini tentang kajian-kajian keagamaan Pak Haji. Dan kita Kemenak ada program-program yang telah diluncurkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Di antaranya adalah 5 program Kemenak yang selama bulan Ramadan kita gulirkan terus Pak Haji. Ya. Mungkin bisa disampaikan kembali lagi Pak Haji. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua, bapak-bapak dan ibu-ibu dan semua pemirsa, sahabat podcast Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Bertemu kembali. Alhamdulillah pada hari ini kita berada di penghujung bulan suci Ramadan yang tentunya tidak terasa ya Pak Yasin. Betul. Alhamdulillah dengan aktivitas kita sehari-hari, dengan beberapa ibadah sunnah yang kita lakukan, ternyata untuk khususnya di kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi ini bisa berjalan dengan lancar. Dan ini tentunya merupakan satu kebanggaan sekaligus juga sebuah keberhasilan bersama kita, di mana di awal bulan suci Ramadan kemarin kita memulai bagaimana kita bisa berbagi melalui podcast ini. Dan alhamdulillah 5&1 program yang kita luncurkan pada saat itu alhamdulillah boleh dikatakan berhasil berjalan dengan lancar, di mana kemarin kita punya program yang pertama adalah One Day One Juz. Alhamdulillah untuk One Day One Juz ini keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi secara individu maupun juga secara kelompok ini setiap hari kita bisa membaca Al-Quran paling tidak satu juz. Ini merupakan satu hal yang sungguh-sungguh sangat luar biasa apabila bisa kita lakukan oleh banyak keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Tentunya ini nanti akan bisa membawa syafaat buat kita ya dengan Al-Quran ini di akhirat kelak, dan kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, kemarin kita ada One Day One Hadis. Nah ini. Jadi setiap subuh dari Bapak Kasih Bimbingan Masyarakat Islam Bapak Haji Mastur meng-share ya satu hadis yang tentunya ini kita sebarkan ke kelompok kita masing-masing, yang para kasih menyebarkan ke binaannya, ke wilayahnya masing-masing, dan ternyata ini juga sungguh-sungguh sangat luar biasa. Banyak sekali ilmu-ilmu atau hadis yang bisa kita pelajari, kita bisa ambil hikmahnya, dan ini nanti akan bisa dikumpulkan menjadi sebuah catatan atau buku Pak Yasin, sehingga nanti ini akan menjadi sebuah karya bersama kita yang setiap saat
bisa kita buka-buka kembali dan tentunya akan menjadi ilmu bagi kita semua. Amin. Kemudian yang ketiga, kemarin kita one day one sedekah. Nah, ini ternyata sebuah hal baru, tapi ternyata juga menjadi sebuah langkah yang bisa kita lakukan bersama, meskipun tidak harus banyak. Jadi sedekah ini tidak harus banyak, tapi bagaimana kita setiap hari bisa mengalokasikan sebagian dari rezeki kita, yang alhamdulillah dikelola oleh teman-teman dari penyelenggara zakat wakaf, dan alhamdulillah dalam waktu dekat ini akan kita tasarufkan kepada para bapak atau ibu yang berhak untuk menerima. Nah, mudah-mudahan ini akan bisa menjadi sebuah istilahnya sebuah kebiasaan bagi kita. Jadi yang namanya bersedekah tidak harus nunggu pada hari-hari tertentu, tapi juga ayo kita tradisikan lewat manapun monggo. Yang penting dalam hal ini kita sampaikan kepada pihak yang betul-betul amanah. Dan tentunya pentasarufannya pun juga harus jelas, pelaporannya pun juga harus jelas. Kalau ini bisa kita lakukan, saya yakin nanti tidak ada saudara-saudara kita ini yang kelaparan, mungkin juga kesulitan untuk ini itu dan lain sebagainya, karena kita bisa saling berbagi. Nah, kemudian yang keempat, one day one kultum kemarin. Nah, ini kultum ini kita laksanakan setelah selesai zuhur pada hari-hari efektif di kantor. Namun untuk yang hari-hari pas hari Sabtu, hari Minggu atau pas hari libur, kita sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Bisa kita mengikuti kajian yang ada di YouTube atau yang ada di masjid di dekat kita, kultum yang ada di tempat-tempat yang katakanlah dilaksanakan ada kegiatan kultum. Kemudian juga kita bisa belajar yang madrasah di madrasah, yang KUA mungkin juga di lingkup KUA dan lain sebagainya. Tentunya ini juga menjadi sebuah langkah, sebuah hal yang menjadikan kita ini semakin kaya akan informasi-informasi keagamaan. Karena di situ dengan narasumber yang berbeda tentunya juga akan sangat bervariasi, dan yang dibahas juga sangat-sangat banyak sekali, meskipun khususnya ini adalah hal-hal yang terkait dengan bulan Ramadan. Nah, yang terakhir kemarin alhamdulillah yang hari ini saat ini Pak Yasin ya. Kita tidak menyangka segala sesuatu ternyata tidak harus menunggu waktu yang lama, tapi kita punya tekad yang kuat, kita punya kebersamaan. Alhamdulillah podcast kita ini tidak lama kita bisa wujudkan, dan alhamdulillah dalam 1 bulan ini kita betul-betul bisa eksis. Di mana full ini, di mana setiap sore jam 4:30 kita berbagi ya, artinya berbagi tugas, kemudian kita libatkan dari para kasih, dari Pak Kasubag, dari kepala KUA, kepala madrasah, tokoh masyarakat, dan juga para penyuluh ya, dengan host yang berbeda-beda juga, materinya pun juga berbeda-beda. Nah, ini nanti kami ingin Pak Yasin ya, bagaimana materi yang link yang ada di mulai hari pertama sampai hari terakhir di bulan Ramadan ini nanti akan kita kumpulkan menjadi satu folder katakanlah ya, yang nanti bisa kita share kepada saudara-saudara kita dimanapun berada, khususnya keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, dan nanti diberi judulnya, sehingga misalnya Bapak Ibu atau anak-anak kita, siswa-siswi kita dimanapun berada pengen membuka kembali tentang masalah misalnya ini Ramadan ya, di 10 hari pertama misalnya. Nah, itu judul-judul itu kan tinggal memilih. Bisa jadi juga yang terkait dengan pendidikan, terkait dengan hal-hal yang lain, nanti tinggal menyesuaikan. Nah, ini baru tahun pertama Pak Yasin kita ya. Mudah-mudahan 5 program ini nanti akan menjadi sebuah tradisi di kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, dan mudah-mudahan itu juga menjadi inspirasi. Bisa jadi di tempat lain dengan variasi atau mungkin dengan cara yang berbeda, ini akan bisa kita lakukan bersama, sehingga tujuan kita adalah bagaimana di bulan Ramadan ini betul-betul kita bisa berbagi secara keilmuan, tapi juga kita bisa belajar bersama, dan tentunya dalam rangka untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat
Kemenak dimanapun Anda berada, itulah review yang disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi terkait 5 program Kemenak yang diluncurkan selama bulan suci Ramadan. Dan masih disiarkan secara langsung dari Studio Podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi sore hari ini. Dan tentu sahabat podcast Kemenak dimanapun Anda berada, di akhir-akhir Ramadan ini kita tentu menunggu saat datangnya hari kemenangan. Nah Pak Haji, terkait hari raya ini tentu menjadi hari yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam di seluruh dunia. Terkait persiapan hari raya tentu ada istilah Ru'yatul Hilal Pak Haji. Betul. Untuk di Kabupaten Banyuwangi ini bagaimana atau sejauh mana sudah persiapannya Pak Haji? Baik, untuk Ru'yatul Hilal kita laksanakan sebagaimana kemarin untuk penetapan awal 1 Ramadan ya. Nanti kita laksanakan di Pantai Pancur. Pancur Pak Haji ya? Pancur ya. Itu di kawasan Alas Purwo ya, Alas Purwo Banyuwangi. Kita sudah koordinasikan dengan Balai Kehutanan ya, termasuk juga dengan pihak pemerintah daerah, termasuk juga para tokoh-tokoh agama, kemudian juga beberapa ormas di bawah komando dari penyelenggara zakat wakaf Bapak Musta'in Hakim yang sudah melakukan beberapa komunikasi, dan nanti insya Allah juga akan kita dengan teman-teman KUA juga, teman-teman KUA, teman-teman di kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, kita bersama-sama ke sana. Dan itu akan kita jadikan sebagai titik yang nanti setiap tahun akan kita lakukan. Dan bahkan kemarin kami rencana bersinergi dengan beberapa perguruan tinggi, di mana di situ di Pantai Pancur itu nanti bisa digunakan untuk media belajar bagi para mahasiswa yang berkaitan dengan masalah Ru'yatul Hilal ya, kan tidak harus di bulan Syawal sama bulan Ramadan saja, tapi penetapan di bulan-bulan lainnya nanti juga bisa dilakukan sambil belajar. Dan tentunya kami juga berharap Bapak dan Ibu mohon dukungan dan doa restunya, mudah-mudahan ke depan lokasi yang kita lakukan untuk Ru'yatul Hilal ini akan mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah, sehingga di situ nanti akan dibangunkan sebuah tempat yang permanen atau yang representatif, karena sekarang ini masih sangat-sangat sederhana sekali, di mana di situ belum ada tempat yang boleh dikatakan untuk ada atapnya Pak Yasin. Khawatir kalau nanti kebetulan terus kemudian juga kalau permanen nanti ke depan saya rasa itu akan menjadi satu titik yang bisa kita jadikan sebagai tempat untuk Ru'yatul Hilal, sekaligus juga untuk tempat belajar para mahasiswa ya, adik-adik kita yang belajar ilmu falak dan lain sebagainya. Tapi untuk penetapan 1 Syawal tentunya kita tetap menunggu ya, keputusan pemerintah yang. Nah rencananya Pak Haji tadi belum disebut, kira-kira kapan ini Pak Haji kita akan untuk mengadakan Ru'yatul Hilal Pak Haji? Ya, barangkali hari ini, hari Ahad ini. Hari Ahad Pak Haji. Ya, hari Ahad, dan nanti kita tunggu bagaimana sidang isbat yang dilaksanakan di Kementerian Agama Republik Indonesia, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua ya, hari raya Idul Fitri 1 Syawal tahun 1443 Hijriah ini bisa bareng Pak Yasin, bersama ya Pak, bisa bersama-sama nanti mudah-mudahan, amin ya. Amin. Baik sahabat podcast Kemenak dimanapun Anda berada, itulah tadi, jadi bersabar menunggu keputusan hasil sidang isbat yang nanti akan mengakomodir dari seluruh titik pantau yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, kemudian nanti diputuskan oleh pemerintah kapan 1 Syawal, kan begitu Pak Haji? Betul ya. Baik. Dan tentu Pak Haji, kita terutama warga Kementerian Agama di Kabupaten Banyuwangi ingin mendengarkan pesan-pesan panjenengan selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, apa sebetulnya yang harus kita lakukan di saat kita berhari raya Pak Haji? Baik, sebelumnya kita tentunya harus bersyukur ya Bapak dan Ibu, di mana pemerintah Republik Indonesia ini mengeluarkan sebuah kebijakan di mana kita bisa mudik. Nah ini mudik. Ini kita bisa mudik Pak Yasin, yang mungkin sudah tertahan ya, bisa dua tahun tidak mudik ini ya. Betul, dan bahkan juga untuk para ASN ini alhamdulillah ada cuti ya, cuti bersama.
terkait dengan hari raya ini. Oleh karena itu di sini ada beberapa yang perlu kami sampaikan. Yang pertama tentunya mohon ini di masing-masing kantor ya, di madrasah, di KUA tentunya semuanya dipersiapkan. Termasuk juga bagaimana keamanan. Karena apa? Karena pada saat kita tinggal untuk berhari raya ya, kita tetap harus waspada ya, di mana security, petugas kebersihan itu tetap bagaimana bisa melaksanakan tugas dengan baik dan diatur sedemikian rupa, termasuk teman-teman yang di kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, sehingga nanti kita berlebaran dimanapun kita berada ya, kondisi di kantor kita ya, masuk di madrasah, di KUA, semuanya itu aman, lancar, tidak ada permasalahan apapun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tetap harus waspada. Sekarang ini corona ya, boleh dikatakan memang sangat-sangat melandai atau sedikit ya. Namun kita tetap harus waspada, Bapak dan Ibu, karena di beberapa negara ternyata juga ada yang masih tinggi sekali tingkat penularan. Nah, oleh karena itu di sini kami himbau kepada seluruh keluarga besar kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi beserta seluruh warganya. Mari kita saling menjaga dan menerapkan protokol kesehatan. Jadi jangan lengah. Yang namanya masker, ayo dipakai, kemudian kita cuci tangan, kemudian kita menjaga jarak, terus kemudian juga mobilitas atau kerumunan-kerumunan itu tolong tetap diberi batasan. Sehingga nanti kita bisa berhari raya ini dengan semuanya aman, semuanya sehat, nyaman, tidak ada penularan. Karena kalau nanti terjadi lagi yang namanya peledakan corona dengan versi-versi baru, lah ini kan repot lagi kita nanti ya. Kita nanti akan repot. Terus kemudian bagi yang ketiga, bagi teman-teman yang mudik Pak Yasin ya, ini kami sampaikan ya, tolong betul-betul patuhi tata cara berlalu lintas dengan baik dan jangan ngebut, jangan ugal-ugalan, termasuk juga ini kita senantiasa menjaga ketertiban dimanapun kita berada. Mungkin ada yang bawa kendaraan sendiri, ada yang bawa sepeda, ada yang bawa mobil, ada yang naik kendaraan umum, tapi yang jelas sambil kita mudik tetap kita perhatikan dan terapkan yang namanya protokol kesehatan. Terus kemudian yang berikutnya Pak Yasin, kita ada cuti, tetapi semuanya juga harus tahu kapan harus masuk kembali dari sini. Nah, ini betul, jangan terlena aja ya. Nanti ada alasan ini itu ya kami nggak ingin, tapi bagaimana di mana mulai katakanlah tanggal 29 sampai tanggal 8 ya, itu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Tapi tanggal 9 Bapak dan Ibu semua keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, kita sudah harus beraktivitas kembali di kantor kita masing-masing. Sehingga pelayanan pada masyarakat nanti mulai tanggal 9 sudah bisa kita laksanakan dan tidak ada alasan lagi ya untuk diundur-undur atau kita izin dan lain sebagainya. Yang tentunya dengan kita saling menjaga, kita bisa istilahnya kembali lagi nanti di hari masuk pertama setelah hari raya dalam kondisi yang betul-betul sehat dan kita semua masuk kembali dengan semangat untuk melaksanakan tugas kita dengan pelayanan yang lebih baik Pak Yasin. Baik, ya. Itulah sahabat podcast Kemenak Kabupaten Banyuwangi, pesan-pesan yang telah disampaikan oleh Bapak Ahmad Burhanuddin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, terutama bagi sahabat podcast yang berada di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, betul-betul menjaga, waspada, dan juga patuhi saat kita semua berlalu lintas. Pak Haji, terakhir karena keterbatasan waktu, bisa mengucapkan Pak Haji selamat Hari Raya pada saudara kita yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta semua keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dan tentunya juga semua segenap pemirsa ya. Saya Muhammad Ahmad Burhanuddin, selaku pribadi maupun juga selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal tahun 1443 Hijriah
Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan di hari yang fitri ini kita semua bisa menjadi hamba-hamba Allah yang ke depan bisa menjadi lebih baik. Dan lagi Pak Yasin, mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Semangat Bapak dan Ibu Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, respons ya, kita responsif, kemudian efektif, bersih, optimis, universal, normatif, digitalisasi, dan sinergi. Mudah-mudahan respons yang kita miliki ini akan betul-betul bisa menjadikan kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi ke depan lebih baik, lebih inovatif, dan tentunya bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih mudah, lebih simpel, cepat, tepat, dan juga transparan. Demikian Bapak dan Ibu ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haji yang sudah memberikan pesan dan kesan juga kepada seluruh masyarakat Kabupaten Banyuwangi, terutama di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Dan sahabat Kemenak dimanapun Anda berada, demikian tadi bincang-bincang kita. Dan tentu saya Yasin Alibi yang bertugas sore hari ini bersama Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi beserta seluruh kru yang bertugas dari studio podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi mohon diri dan terima kasih atas kebersamaannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.